Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang karunia-Nya lah pada hari ini, Rabu 13 September 2023, yang kalau di Indralaya ini sangat cerah, sekitar 33 derajat. Semoga juga cerahnya cuaca hari ini juga secerah masa depan teman-teman semuanya yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Amin, amin, amin. Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Iwan Setiabudi. Selamat datang, Pak Iwan. Selamat Juga datang. Terima kasih, Pak Santi. siap, Bapak. Kami juga ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada Kepala UPT Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa, Bapak Deris Setiawan. Selamat datang, Pak Deris. Terima kasih banyak, Pak Iwan dan juga Pak Deris ini sudah mengawal kegiatan CDC Unsri yang pada hari ini adalah kegiatan ke-14, begitu Bapak ya. Jadi di tahun 2023 ini ada sekitar 6 kali lagi pelatihan yang bisa teman-teman ikuti sampai dengan akhir Desember 2023. Kami juga ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Marisha Pratiwi, MPsi Psikolog yang merupakan dosen psikologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Selamat datang Ibu Ica. Selamat datang, terima kasih Mbak Santi sudah diundang. Baik, terima kasih banyak. Juga kami ucapkan kepada seluruh partisipan yang sudah hadir pada hari ini dan juga sudah menanti-nantikan ya kegiatan pada hari ini dengan judul Coping with Change, Persiapan Psikologi Menuju Dunia Kerja. Izinkan saya Santi Marcelina Nampitupulu untuk membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama akan ada kata sambutan dan juga opening wisdom dari Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kemudian akan ada pemaparan materi oleh Ibu Ica selama 60 menit dan juga akan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama dengan partisipan yang hadir pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Iwan Setiabudi untuk dapat menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Iwan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua CDC Unsri, Profesor Deris Setiawan. Nah, ini luar biasa. Banyak sekali ide-idenya yang selalu membersamai kita mengawal para calon alumni nih untuk memasuki dunia kerja. Tentunya beserta seluruh jajaran tim ya di CDC Unsri, Mbak Santi dan yang lain, terima kasih sudah menginisiasi kegiatan ini. Juga yang saya hormati pembicara kita pada siang hari ini, Ibu Marisha Pratiwi yang sudah benar hadir untuk berbagi sharing pengalaman, materi dan sebagainya untuk mahasiswa dan calon alumni Universitas Sriwijaya dan seluruh partisipan yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini yang insya Allah cukup bersahabat, tidak terlalu terik 33 ya, biasanya 37 sangat panas sekali. Kita menyelenggarakan webinar yang sangat menarik, yaitu persiapan psikologi menuju dunia kerja. Bapak Ibu sekalian, para dosen, para partisipan, mahasiswa, memang saat ini upaya-upaya untuk menuju ya dunia kerja ini harus intens dilakukan oleh perguruan tinggi, dan alhamdulillah CDC Unsri ini sudah memasuki seri yang ke-14 ya Prof. Deris ya agendanya, dan ini memang sebuah tanggung jawab besar perguruan tinggi. Selain kita memberikan pembelajaran, keilmuan, juga ada persiapan-persiapan khusus yang perlu dilakukan supaya nantinya para calon alumni ini lebih siap di dalam memasuki dunia kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini penuh tantangan ya, surah era digital, banyak sekali persaingan ya, tidak terhitung lagi ya. Begitu juga tuntutan-tuntutan kebutuhan
di luar sana yang begitu tinggi, ini mau tidak mau harus ada strategi khusus ya. Selain yang nomor satu adalah kompetensi dan soft skill lainnya, tentu harus ada persiapan-persiapan. Yang saya yakin adalah persiapan ini banyak bersinggungan dengan aspek psikologi ya. Bagaimana kesiapan menghadapi rekrutmen, wawancara dan sebagainya. Dan termasuk ketika sudah memasuki dunia kerja, sudah diterima seperti apa begitu. Pahit getirnya di sana itu seperti apa? Apakah sepahit ketika bimbingan tesis, skripsi dan sebagainya, nggak tahu seperti apa. Tapi ini akan memberikan, mudah-mudahan kegiatan webinar ini akan memberikan wawasan ya kepada para mahasiswa sehingga para calon alumni kita ini semakin siap nantinya ketika memasuki dunia kerja. Saya kira demikian Prof. Deris, terima kasih atas inisiasinya, maju terus, dan mudah-mudahan ini juga ikut berkontribusi dalam menunjang IQ-nya Unsri ya Prof. Deris. Yang insya Allah tahun kemarin kita sudah 42%. Di atasnya IPB yang 35% dari alumninya sudah diterima bekerja dengan pendapatan di atas 1,2 UMR. Saya kira demikian, menyambut baik, terima kasih. Saya nyatakan dibuka ya Prof. Deris ya. Ya, dibuka Pak. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar persiapan psikologi menuju dunia kerja secara resmi saya nyatakan dimulai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Ya Prof. Terima kasih banyak kepada Bapak Iwan Setiabudi. Semoga nanti sampai dengan akhir ya, begitu ya Pak ya, akan terus membersamai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh CDC Unsri. Amin, insya Allah Mbak Santi. Ya, terima kasih banyak Pak Iwan. Izin Pak Deris untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung akan langsung kita mendengarkan begitu ya materi yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu coping with change, artinya adalah beradaptasi dengan perubahan, persiapan psikologi menuju dunia kerja. Kepada Ibu Marisa Pratiwi, empati psikolog, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Santi. Izin saya menyapa Prof. Deris, Pak Iwan. Ya, Mohon maaf. terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Pak Iwan. Izin saya akan men-share screen dan memulai. Ini nggak bisa. Oke, Sudah bisa Kak, Bu? Oke. Sudah terlihat Mbak Santi? Siap, Ibu. Sudah. Oke. Baik. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membawakan materi tentang coping with change, persiapan psikologi menuju dunia kerja. Jadi kalau kita membahas materi hari ini, saya akan melibatkan dua hal, yaitu tentang change itu sendiri dan persiapan menuju dunia kerja. Karena dua hal ini adalah sesuatu yang sebenarnya berbeda, tapi akan kita coba menggabungkan menjadi satu materi di hari ini. Karena ini sesuai judulnya adalah terkait menuju dunia kerja, maka topik hari ini kita akan mulai dari isu-isu di mana ketika kita memasuki dunia kerja itu adalah sebuah peralihan dari dunia kuliah. Asumsi saya saat ini semua adalah mahasiswa gitu ya, sehingga peralihan dari dunia kuliah menuju dunia kerja. Sehingga materi kita pun akan berangkat dari isu utama tersebut. Nah, dari isu utama ini ada beberapa hal yang mungkin kalian mungkin pernah mengalami atau sedang mengalami, tapi tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang terkait dengan kesiapan kita nanti ke proses perubahan menuju dunia kerja itu sendiri. Ini ada beberapa fenomena yang tadi saya bilang mungkin pernah kalian alami atau sedang kalian alami kalau sekarang sudah jadi alumni gitu ya. Yang pertama adalah ketika kita akan beralih dari dunia kampus, dunia yang sangat nyaman ini gitu ya, kita akan beralih ke dunia kerja yang mungkin kita tidak kenal atau mungkin yang kita terasa sangat asing gitu. Sehingga kita harus ingat dulu kalau menurut pepatah itu ada yang disebut dengan
You are what you think. Artinya apa? Bahwa segala yang kita hadapi itu, otak kita atau pikiran kita tuh harus kita setting dulu. Setting seperti apa tadi? Karena ini adalah sebuah perubahan dari dunia kuliah menuju dunia kerja. Nah, dalam hidup itu kalian harus ingat, para mahasiswa adik-adik ini, yang namanya perubahan itu akan selalu terjadi. Jadi kalian harus ingat itu. Apapun siklus hidup kita, kita akan selalu menghadapi perubahan. Nah, perubahan itu sendiri bisa dikategorikan ada dua, yaitu perubahan yang positif dan perubahan yang negatif. Perubahan yang negatif itu yang akan saya bahas biar kebayang perbedaannya. Misalnya kalau negatif itu hal-hal yang terasa membebani atau membuat kita merasa stres, seperti misalnya perubahannya karena kehilangan orang tua, misalnya, atau kehilangan pasangan kalau nanti sudah menikah gitu ya, atau mungkin hal-hal yang akhirnya terasa membawa efek negatif terhadap diri sendiri. Nah, tapi ada juga jenis-jenis perubahan yang sebenarnya harus kita lalui dan akan kita lalui dan pada akhirnya itu akan membawa kita ke arah yang lebih positif. Seperti ini tadi, kita akan beralih dari dunia kuliah ke dunia kerja atau nanti kalau misalnya berkeluarga beralih dari yang tadinya single menjadi pasangan atau yang tadinya belum memiliki anak atau menjadi single menjadi ibu, menjadi bapak sehingga hal-hal itu dianggap sebagai sesuatu yang akan membentuk diri kita menjadi ke arah yang lebih positif. Nah, perubahan itu masuk ke dalam kategori perubahan positif. Nah, jadi you are what you think itu adalah bagaimana kalian harus ingat bahwa perubahan itu pasti terjadi dan yang harus kalian lewati ini adalah sebuah perubahan yang positif, bukan perubahan yang negatif. Ketika kalian sudah lebih positif menyingkapi perubahan tersebut, maka kesiapan untuk berubah juga akan lebih mudah terbentuk. Dibandingkan ketika kalian memandang perubahan itu sebagai sesuatu yang negatif. Jadi harus di-set dulu yang pertama ketika kalian beralih dari dunia kuliah ke dunia kerja, bahwa ini adalah hal yang pasti atau harus dilalui dan ini adalah sesuatu yang akan membawa perubahan yang positif dalam hidup. Kedua, harus diingat juga bahwa seperti yang sudah saya bilang tadi, perubahan itu pasti ada dan akan terus-menerus terjadi dalam banyak lingkup kehidupan. Misalnya perubahan pada diri. Mungkin yang dulu misalnya kalau saya ngomongin secara psikologi gitu ya, paling gampang aja. Dulu waktu masih kuliah itu karena tugasnya banyak, tugas kelompok gitu ya, sehingga apa-apa mengandalkan teman gitu. Ketika masuk di dunia kerja gitu, tuntutan tugas itu lebih bersifat individual. Sehingga Anda harus menyiapkan diri untuk merubah diri Anda yang tadinya bergantung dalam membuat keputusan, membuat tugas secara bersama-sama, sekarang harus bisa berani mengubah diri, mengambil keputusan sendiri, mengerjakan tugas sendiri, mencari informasi ketika tugas terasa tidak jelas gitu. Nah, itu harus ada, harus dilakukan gitu. Perubahan pada diri atau misalnya banyak sekali terjadi minatnya misalnya atau saat ini bekerja kuliah di bidang misalnya FKIP nih, pengen jadi guru tuh. Tapi ternyata ketika melamar pekerjaan gitu, tuntutan atau lowongan pekerjaan sebagai guru tuh terbatas atau berapa kali melamar sebagai guru tidak pernah diterima. Sehingga akhirnya beralih. Ini saya sering dapat kasusnya nih. Beralih pekerjaan misalnya masuk ke kantor, bahkan misalnya jadi berbisnis gitu. Nah, itu kan berarti ada perubahan minat pada diri. Yang tadinya mungkin minatnya ingin mengajar, tapi karena akhirnya tuntutan pekerjaannya adalah di bidang tadi, bidang bisnis atau bidang kantoran, sehingga akhirnya lebih berminat ke administrasi atau pemasaran. Itu bisa dan mungkin terjadi bahwa perubahan dalam diri itu pasti akan ada dan terus-menerus terjadi. Kemudian di bidang kerja. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa tuntutan bidang kerja pun bisa akan terus berubah. Misalnya tadi eh, kita ngomongin guru. Gitu. Zaman berapa tahun yang lalu, mungkin zaman ibu saya gitu ya, zaman orang tua saya, menjadi guru itu tidak terlalu menjadi pilihan, gitu ya, karena misalnya secara eh, pendapatan misalnya atau secara jumlah siswa tidak seperti sekarang ini.
Tapi sekarang gitu, setelah ada program sertifikasi guru atau misalnya sekarang ternyata orang menyadari bahwa jam kerja guru ini dari jam segini sampai jam segini, tapi jam kerja kantoran bisa lebih panjang. Sehingga orang menjadi lebih tertarik di bidang pendidikan, di bidang kerja pendidikan. Itu mungkin terjadi. Jadi perubahan di bidang kerja pun mungkin dan akan terus-menerus terjadi. Bisa juga terjadi perubahan di bidang eksternal atau di lingkungan eksternal kita. Paling gampang ya, kita ingat kemarin waktu COVID. Tuh. Dulu orang mikir gitu ya, belanja itu yang paling bener ya datang gitu, pegang barangnya gitu kan, ngerasain sendiri seperti apa kualitas barangnya. Tapi sejak COVID gitu, orang dipaksa untuk ada di dalam rumah gitu, sehingga yang tadinya belanja itu harus ke pasar, ke swalayan, ke supermarket, sekarang orang mengubahnya menjadi menggunakan online, menggunakan aplikasi pihak ketiga, gitu, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang tadinya para pedagang di pasar itu eh, berkuasa gitu ya, tanda petik, sekarang mereka menjadi berguguran. Bahkan kita bisa lihat gitu ya, banyak raksasa-raksasa hypermarket itu menutup gerai-gerainya. Nah, jadi kita harus ingat bahwa perubahan itu memang akan ada dan terus-menerus terjadi. Mungkin saat ini situasinya seperti ini atau situasinya kurang menyenangkan. Bisa jadi nanti akan berubah jadi menyenangkan. Atau sebaliknya, mungkin saat ini minat Anda seperti ini. Bisa jadi nanti karena pengalaman pencarian kerja dan lowongan kerja yang ada, akan ada perubahan minat dalam diri kita sendiri. Jadi, harus ingat dulu bahwa itu memang pasti dan akan ada. Gitu ya, terus-menerus terjadi. Kemudian, fenomena yang juga harus kalian sadari atau isu-isu yang juga harus kalian sadari bahwa ketika kalian berada di dunia kuliah dan ketika kalian akan masuk dunia kerja, itu secara psikologis kalian akan berada di tahap perkembangan yang berbeda. Tuh, mungkin sudah sering dengar ya, ada tahap perkembangan remaja, ada tahap perkembangan dewasa gitu. Ketika kalian masih di kuliah atau di bangku kuliah, itu sebagian besar dari kalian itu biasanya masuk di remaja. Tapi ketika 20 tahun ke atas, 21, 22, dan seterusnya, itu kita akan masuk ke dalam tahap perkembangan yang disebut dengan dewasa awal atau dewasa muda. Nah, dua tahap perkembangan ini juga memiliki tugas atau tuntutan yang berbeda. Nah, ketika remaja, tuntutan kita memang untuk mencari, belajar, bertemu dengan banyak orang gitu ya. Sehingga kita terbiasa untuk bersosialisasi sebanyak-banyaknya. Fokus kita adalah mungkin waktu kuliah ikut BEM, organisasi, atau ikut lomba ini, lomba itu gitu ya. Ya itu memang sudah wajar. Karena memang itu tuntutan perkembangan sebagai remaja pada umumnya. Tapi ketika kalian masuk di dunia kerja atau ketika kalian akan memasuki dunia kerja, pahami bahwa berarti kalian sudah akan masuk ke dewasa atau dewasa awal. Nah, dewasa awal ini tuntutannya memang sudah bergeser lagi. Sudah bukan lagi bersosialisasi, bukan lagi menjalin relasi, bukan lagi apa namanya menjalin hubungan pertemanan dengan orang sekitar, maksudnya sebaya gitu, tapi sudah mengarah ke diri kita sendiri. Dalam hal apa? Tuntutan perkembangan dewasa itu tentu yang pertama adalah mencari pekerjaan atau memenuhi kebutuhan sendiri. Kedua, tentu nanti akan berkaitan dengan berpasangan ya, mencari pasangan atau mencari cinta gitu ya. Nah, makanya nggak heran ketika nanti kalian beranjak dari dunia kuliah mau masuk dunia kerja, tuntutan orang sekitar pun akan berbeda. Kalau kalian masih belum lulus dari kuliah, itu tuh harapan orang untuk kalian mencari kerja memang tidak akan sebesar sekarang saat kalian sudah lulus. Tuh. Karena apa? Karena memang ketika sudah ketutupan selesai kuliah, sudah masuk dewasa awal, tugas perkembangan yang memang memenuhi kebutuhan hidup atau mencari kerjaan. Sehingga jangan heran kalau orang-orang suka bilang quarter life crisis gitu ya. Karena apa? Karena ada peralihan tuntutan perkembangan tadi dari yang tadinya berfokus kepada diri sendiri, belajar, berteman, bersosialisasi, membangun hubungan. Kalian sudah mulai masuk
ke tuntutan yang berkaitan dengan dunia luar, yaitu tadi mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Nah, ini pasti akan membawa kalau kami bilangnya krisis atau krisis. Kalau tidak berhasil dipenuhi, itu akan membawa krisis atau bahasa kami itu badai di dalam diri kita. Nah, jadi kalian harus meyakini atau menerima bahwa memang ketika di awal selesai lulus kuliah itu adalah perubahan tuntutan lingkungan atau perubahan tuntutan perkembangan hidup. Sehingga wajar saja ketika selesai dari kuliah itu kalau bahasa Palembang kok kayak lontang-lantung ya, tidak jelas pengen apa gitu ya. Karena memang kalian itu di tahap peralihan dari remaja ke dewasa dengan tuntutan tugas yang berbeda. Kemudian yang terakhir, ingat bahwa ada yang disebut kalau di psikologi itu namanya top dog fenomena. Maksudnya apa? Eh, Kalian pernah nggak waktu SMA dulu deh yang paling gampang ya, waktu beralih dari SMP ke SMA, dari kelas 3 SMP masuk SMA, itu kan berasa ya, kalau saya dulu kok kayak lingkungan baru, bikin kaget, bikin ngerasa kecil, apalagi ospeknya kakak-kakaknya serem-serem gitu, yang ngerasa kita tuh kayak kecil gitu, tidak berdaya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan top dog fenomen. Bahwa ketika kita yang tadinya terbiasa berada di atas, SMP kelas 3 gitu ya, pindah ke SMA kita menjadi yang paling rendah, kelas 1 atau zaman kalian sebutannya kelas 10 gitu ya, dari kelas 9 ke kelas 10. Nah, itu akan ada fenomena ini di mana merasa rendah diri, kok kayaknya kecil banget, tidak berarti, tidak punya kuasa gitu. Nah, itu akan terjadi sepanjang proses kehidupan kita. Ketika dari SMP ke SMA, eh, kalau di kalian, ketika kalian dari kuliah akan ke tempat kerja, di mana yang dari kuliah kan kalian ngerasa nih, normalnya kan 8 semester gitu ya. Selesai kuliah 8 semester itu rasanya puas, rasanya bangga, rasanya kok udah banyak banget ilmu saya nih 8 semester gitu. Atau apalagi kalau misalnya skripsinya lurus banget, misalnya skripsi dapat A, IPK 4,00 tuh rasanya kayak udah kemana aja siap deh gitu ya. Rasa paling top gitu. Ternyata ketika kalian mencari kerja gitu ya, kalian diremehkan atau misalnya justru kok kayaknya gue bego banget ya gitu. Disuruh ini nggak ngerti atau misalnya ketika nyari kerja kok udah 10 kali melamar pekerjaan nggak ada yang nyangkut gitu ya. Padahal IPK besar, skripsi bagus, saya lulus tepat waktu gitu. Nah, itu disebut dengan top dog fenomena. Dari yang ngerasa sangat berkuasa, paling hebat, paling tinggi karena tadi berhasil melalui kuliah 4 tahun itu sehingga selesai, kan turun lagi ke yang paling bawah sebagai orang yang mencari atau kasarnya itu mengais-ngais pekerjaan ke perusahaan. Dan itu memang lumrah terjadi dalam setiap fase kehidupan. Makanya tadi saya bilang kalau kalian refleksi diri saat kalian SMP ke SMA, kalian pun merasakan hal yang sama sebenarnya gitu. Dari rasa yang paling senior jadi yang paling junior. Ketika kalian sudah memahami hal-hal ini, diharapkan kalian sudah bisa lebih mengerti atau menyiasati gitu ya, secara psikologis apa sih yang harus kita lakukan ketika akan masuk ke dunia kerja. Bentar, ini nggak mau. Oke. Nah, ketika kita akan berubah, gitu ya, secara teori gitu ya, kita akan melalui fase ini atau kita akan melalui reaksi ini. Ini kita ngomongnya secara umum dulu ya. Perubahan itu kan selalu ada dan pasti akan terus kita alami, entah itu perubahan positif atau perubahan negatif. Nah, ini fase yang mungkin kita alami. Yang pertama adalah ketika kita melihat akan sebuah perubahan atau ketika kita dituntut untuk berubah, yang pasti pertama yang kita rasakan atau yang akan kita lalui itu ada perasaan shock dan disorientasi. Yang tadi yang saya bilang, dari paling berkuasa ke bawah, dari yang kayaknya nyaman-nyaman banget ya di kampus cuma belajar, ke organisasi, dapat uang jajan per minggu, per bulan gitu ya. Tiba-tiba selesai eh, wisuda gitu. Misalnya dihentikan jajan atau orang tua tiba-tiba kok marah-marah terus gitu. Nah, itu karena kita berada di tahap pertama, kita akan merasa shock dan disorientasi dengan situasi tersebut. Apa sih yang harus aku lakukan atau apa sih yang harus saya lakukan nih mencari kerja?
berarti harus cari kerja. Misalnya kalau kita ngomongin ke dunia kerja, atau misalnya kalau tadi peralihan dari SMP ke SMA, apa yang harus dilakukan, kok kayaknya kakak-kakak tuh nyeremin semua gitu. Jadi kayak kehilangan arah gitu ya, kayak ngerasa kaget gitu. Kalau kita ngomongin perubahan negatif tadi, misalnya ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi, tentu yang pertama kita rasakan adalah kaget, tidak percaya gitu ya, eh, tidak menerima, gitu. Nah, setelah itu baru emosi yang bermain. Kalau ada rasa kaget, kemudian rasa emosi. Eh, yang umumnya terjadi ini adalah emosi-emosi negatif terlebih dahulu. Rasa kesal, rasa marah, rasa tidak berdaya gitu ya. Tapi ingat yang saya bilang tadi, you are what you think. Ketika semakin banyak emosi negatif yang menguasai, maka tahap 3 itu akan semakin lambat kita coba atau kita hadapi, kita masuki. Sehingga ketika emotional respon ini terjadi, diharapkan hal-hal yang bersifat negatif itu bisa diminimalisir dan diganti menjadi emotional respon yang lebih positif. Supaya apa? Supaya kita siap masuk ke tahap 3. Ketika kita di tahap 3, ini sudah mulai, kalau bahasanya tuh sudah lebih legowo. Oke, ini adalah sesuatu yang harus diterima. Kayak kalau ngomong kehilangan yang tadi ya, yang orang yang disayang tadi, sudah mulai menerima, oh ini takdir Tuhan, oh ini harus dilalui gitu. Ini pasti tidak akan diberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya gitu-gitu ya. Mulai menerima, mulai mencoba apa, merunut gitu dengan perubahan ini. Berarti aku sekarang harus apa? Misalnya tadi sebagai yang kehilangan, oh berarti saya sekarang sebagai tulang punggung keluarga. Oh, saya harus menguatkan ibu saya kalau yang negatif. Sekarang kalau yang perubahan ke arah dunia kerja ini, oh apa yang harus saya lakukan? Oh, misalnya saya harus belajar lebih baik lagi atau belajar hal-hal baru lagi. Oh, saya harus ikut serta banyak seminar supaya saya semakin siap memasuki dunia kerja, gitu. Oh, saya ini nggak bisa ngomong depan publik. Oh, berarti saya ikut les yang tentang komunikasi public speaking, misalnya gitu. Jadi akan mulai merubah, memahaminya dan melihat tuntutan-tuntutan apa yang harus dilakukan. Nah, ketika sudah di tahap 3 ini biasanya respon terhadap perubahan sudah lebih positif lagi. Nah, yang sudah paling baik itu adalah ketika yang tadinya baru sampai memahami rencana dan eh, apa yang akan dilakukan, yang keempat ini sudah mulai berjalan nih proses adaptasinya. Yang tadi, oh kayaknya saya perlu ikut les, ikut les. Oh, saya perlu belajar cara berkomunikasi di depan orang, misalnya latihan di depan kaca. Atau misalnya tadi, karena dari kuliah tuh pernah sama sekali kerja, oh saya cari kesempatan magang deh. Jadi beradaptasi dengan perubahan sehingga akhirnya siap menerima perubahan yang terjadi tersebut. Nah, 4 langkah ini kenapa perlu kita pahami? Karena pada dasarnya yang saya bilang tadi, perubahan itu pasti akan selalu terjadi dan pasti akan kita lalui. Tugas kita adalah memandangnya sebagai sebuah kesempatan, bukan sesuatu yang kita takuti. Jadi, begitu juga nanti ketika selesai kuliah, gitu. Perubahan dari dunia kampus ke dunia kerja itu harus dipandang sebagai sesuatu yang positif, dalam hal ini sebagai sebuah kesempatan untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi, bukan sesuatu yang harus kita takuti. Ketika kalian melihat perubahan sebagai sesuatu yang kita takuti, nah itu yang akan membuat kita stuck, atau tadi tahapan ini tidak akan bisa sampai ke nomor 4. Harus pakai ini dulu, perasaan atau keyakinan bahwa ini adalah sebuah kesempatan, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Nah, untuk menyiapkan diri terhadap perubahan itu sendiri, sebenarnya banyak sih tokoh-tokoh yang sudah memberikan langkah-langkahnya gitu ya. Cuma saya akan mengambil beberapa langkah yang menurut saya cukup relate dengan kalian sebagai mahasiswa. Ketika kita akan menyiapkan diri memasuki perubahan atau bahasanya itu dealing with change, kita harus
kita dapat melakukan beberapa langkah ini. Yang pertama adalah evaluating level of control. Maksudnya apa? Kalau secara psikologis itu dalam diri kita itu kita punya dua jenis level of control, yaitu level of control internal dan level of control eksternal. Level of control ini adalah sejauh mana kita memandang atau kita menilai permasalahan atau segala sesuatu yang kita hadapi itu bisa kita atasi atau tidak. Bahwa level kendali untuk menyelesaikan masalah itu ada di kita atau ada di luar. Nah, ketika kita melihat sebuah perubahan, diharapkan level of control kita adalah internal. Maksudnya apa? Bahwa kita yakin dengan diri kita sendiri, kita akan mampu menghadapi ini. Bahwa perubahan-perubahan itu adalah sesuatu yang akan bisa kita taklukkan. Itu kalau level of control kita internal. Tapi kalau level of control kita eksternal, ketika kita menghadapi perubahan, kita akan memandang diri kita sebagai seseorang yang tidak berdaya. Maksudnya apa? Ya susah nak berubah, itu kan masalahnya di tempat kuliahnya yang nentuin, misalnya tuh. Susah nak dapat kerjaan, kan aku tidak pernah ikut les atau aku tidak punya keterampilan apapun, aku selama kuliah tidak pernah ikut ini. Atau misalnya, susah nak masuk ini. Rata-rata yang keterima tuh punya uang dalam semua gitu, punya apa sih namanya, yang akan membantu di dalam gitu kan, yang akan meluluskan di dalam. Ketika semua disalahkan keluar, lokus kontrolnya eksternal, maka ketika berhadapan dengan perubahan, kita akan merasa diri kita tidak berdaya untuk menghadapi perubahan tersebut. Makanya sekarang evaluasi dulu dalam diri kalian. Ketika menghadapi sebuah perubahan atau sesuatu yang tidak bisa kalian kontrol sendiri atau sesuatu di luar rencana kalian, kalian memandang itu sebagai sesuatu yang bisa ditaklukkan atau memandang diri kalian sebagai hanya menerima saja. Supaya bisa dealing with change, kalian harus belajar berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi itu akan bisa kita hadapi, akan bisa kita kontrol, akan bisa kita bikin solusinya secara mandiri. Ketika kita sudah ada di level of control internal, maka itu akan mempermudah diri kita untuk berhadapan dengan perubahan apapun yang terjadi. Nggak pasrah gitu ya. Nggak mungkin lah aku keterima itu orang dalam semua. Nggak mungkin lah, aku kan bukan anak siapa-siapa. Nggak mungkin lah aku keterima itu, misalnya. Aku nggak pernah ikut organisasi, misalnya itu. Itu berarti kalian sudah merasa ketidakberdayaan di dalam diri menghadapi perubahan. Jangan sampai ya. Nah, yang kedua itu ada namanya self-care. Maksudnya apa? Ketika berhadapan dengan perubahan, ingat tadi langkah kedua itu adalah emotional response. Tak jarang yang saya bilang biasanya muncul duluan tuh emotional response itu adalah yang negatif. Nah, ketika itu terjadi, maka kalian harus self-care dulu dengan diri kalian sendiri. Cari tahu nih, apa sih yang bisa bikin diri saya bahagia dengan situasi yang tidak menyenangkan ini? Perubahan ini kan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu kan ya. Apa sih yang bisa bikin saya tenang ketika saya berhadapan dengan tuntutan yang berat ini? Apa sih yang bisa bikin saya tenang ketika saya udah ikut 10 kali psikotes nggak lulus-lulus gitu? Harus cari self-care diri sendiri. Kalau bahasa anak sekarang, healing kalian itu gimana? Gitu. Kapan kalian harus healing? Kapan kalian harus stop dulu gitu? Kapan kalian harus belajar meredakan emosi-emosi negatif itu gitu? Kalau bahasa anak sekarang tuh kalian bisa eh, apa namanya, bukan anak sekarang ya, olahraga sekarang tuh bisa ikut yoga gitu ya, atau kalau paling gampang tuh belajar teknik pernapasan ketika sudah mulai menekan gitu kan, serasa kok kayaknya ini berat banget gitu, mulai tarik napas gitu, hembuskan, tarik napas, hembuskan, sehingga pada akhirnya eh, negatif-negatif emosional-emosional yang negatif tadi bisa diatasi oleh diri kita. Jadi jangan lupa untuk self-care ketika menghadapi perubahan. Bahwa diri kita ini harus dijaga terlebih dahulu sebelum kita bisa dealing with things itu sendiri. Dalam hal ini emosional kita ya. Nah, kemudian making priority, bikin prioritas. Ketika melihat perubahan atau ketika berhadapan dengan perubahan, belajar membuat list gitu.
apa yang penting untuk saya lakukan tadi kan adaptasi tadi, apa yang harus saya utamakan untuk saya lakukan, apa yang kalau dilakukan misalnya bahasa paling mending kepala, lebih baik tidak usah dijadikan hal yang membebani kalian. Misalnya kita ngomongin perpindahan kuliah ke dunia kerja. Ketika kita listkan tadi kan, oh untuk masuk dunia kerja kekurangan saya nih satu nggak bisa. Misalnya kalau akuntansi gitu ya, belum les brevet misalnya. Ya ikut. Sedangkan misalnya semua semua lowongan kerja itu menuntut harus punya keterampilan itu. Berarti kalian harus prioritas kalian adalah di situ gitu kan. Atau kalau anak psikologi misalnya, wah ternyata dari semua eh, lowongan kerja psikologi yang saya baca misalnya harus bisa ngetes nih gitu. Sedangkan saya sendiri belum pernah punya pengalaman ngetes atau jadi tester psikotes gitu. Apa yang harus saya lakukan? Oh, berarti mungkin saya perlu magang dulu nih di beberapa konsultan psikologi sehingga saya bisa mengatasi kekurangan saya tersebut misalnya. Atau misalnya kalau dari hukum misalnya, ternyata eh, tun- lowongan kerja untuk S1 hukum itu misalnya tidak menarik saya nih, minat saya bukan di S1-nya, tapi saya pengen jadi pengacara atau notaris gitu. Oh, berarti untuk jadi pengacara atau notaris saya harus ambil pendidikan apa ya PPATK kalau nggak salah, saya lupa namanya. Yang 1 bulan itu gitu. Oh, berarti prioritas saya sebelum mencari kerja saya harus ikut les itu terlebih dahulu misalnya. Atau misalnya untuk yang FKIP misalnya, bahasa Inggris misalnya. Wah, saya pengen ke luar negeri nih, lulus kuliah gitu. Tapi untuk lulus kuliah keluar, untuk lulus beasiswanya, saya harus tes bahasa Inggris, dan kan saya belum punya nih. Oh, berarti prioritas utama saya nggak usah jauh-jauh mikir les bahasa Inggris dulu. Jadi, making ketika kalian tahu bahwa tujuan kalian untuk ke dunia kerja seperti apa, bikin hal-hal atau daftar atau list yang harus kalian utamakan untuk capai terlebih dahulu. Jangan bahasa Palembang tuh ngawang. Aku pengen jadi pengacara. Aku pengen jadi dokter. Pengen kuliah di luar negeri. Tapi kalian sendiri nggak punya list prioritas utamanya apa? Apa yang harus kalian kejar? Tuh. Jadi ketika ada perubahan itu making priority dulu. Kalian apa sih yang mau kalian kejar di perubahan ini supaya bisa menghadapi perubahan ini? Nah, yang keempat, jangan lupa apapun progresnya, apapun peningkatannya, apapun kemajuannya, walau hanya 1 langkah rayakan. Maksudnya apa? Misalnya, tadi kalian sudah bikin rencana nih, pengen jadi keluar negeri misalnya tadi kan ya, harus lulus IELTS gitu. IELTS-nya misalnya skornya 7 misalnya untuk beasiswa tersebut. Awal masuk les bahasa Inggris, misalnya kalian tes awal, IELTS kalian masih 5 gitu. Kemudian kalian tes les tuh 3 bulan gitu ya. Nambah jadi sedikit 5,5 gitu. Nah, itu harus disyukuri. Progres sekecil apapun, kalau itu adalah tanda kalian berhasil beradaptasi dengan perubahan bahwa langkah adaptasi kalian lakukan, itu harus disyukuri, harus dirayakan. Harus bilang yes, atau bisa thank you ke diri sendiri, atau bahkan kalau gampangnya beli hal-hal yang menjadi reward buat kita. Misalnya, oh berarti hari ini aku beli coklat deh karena sudah berhasil naik 0,5 poin. Walaupun kalau kita lihat ke tujuan akhir itu masih jauh ya. Nggak apa-apa. Apapun progresnya, sekecil apapun ketika kalian melakukan usaha untuk berdealing dengan perubahan, dengan tujuan kita yaitu mencapai dunia kerja, itu harus dirayakan. Jadi ketika ada perubahan, jangan lupa make a step walaupun kecil, celebrate gitu ya. Sorry, yang terakhir belum. Nah, yang kelima itu jangan lupa bahwa kalau 1, 2, 3, 4 ini lebih ke arah ketika akan berdealing with change-nya ya. Nah, kelima ini adalah batasi diri Anda, ukur kemampuan diri Anda. Ketika perubahan ini terasa menyesakkan, memberatkan, tidak bisa kalian atasi sendiri, jangan ingkar bahwa kalian bisa meminta pertolongan ke orang-orang sekitar untuk membuat kalian lebih nyaman, lebih tenang, atau lebih positif memandang perubahan ini. Siapa aja, kalian bisa mulai dari orang-orang terdekat seperti mungkin orang tua, misalnya sahabat, kalau punya pasangan atau pacar, atau kalau sudah terasa bahwa perubahan ini
membuat stres, membuat kalian jadi misalnya halusinasi gitu-gitu ya, tidur nggak nyenyak gitu. Tidak mengapa untuk menerima kenyataan kalian membutuhkan bantuan profesional. Karena memang yang saya bilang tadi, perubahan itu pasti akan terus-menerus kalian hadapi dan berbeda bentuknya saja gitu. Ada orang yang mungkin dia siap langsung bisa masuk ke tahap ketiga tadi. Tapi ada orang yang mungkin stuck di tahap 1 dan 2. Dan itu nggak salah. Karena itu tadi beda karakteristik, beda tuntutan lingkungan, beda tuntutan apa namanya pekerjaannya itu akan mempengaruhi juga ketahanan diri terhadap perubahan ini. Tuh. Nah, kalau kita ngomongin perubahan, gitu, kita akan kenal dengan kata readiness to change atau kesiapan untuk berubah. Gitu. Nah, untuk berubah itu sendiri, kesiapan kita kan sangat pengaruhi oleh beberapa faktor. Tuh. Ini saya rangkumkan ada 4 faktor. Yang pertama tadi adalah, saya ini searah jarum jam aja biar gampang ya. Yang pertama adalah kita harus paham dulu change prosesnya atau proses perubahan yang sedang terjadi ini seperti apa. Kalau kita ngomongin misalnya dalam hal eh, dunia kerja ini sendiri misalnya. Berarti ada perubahan apa nih? Oh, dari dunia kampus ke dunia kerja itu prosesnya adalah seperti ini. Yang tadinya misalnya di kampus itu semua hanya melakukan sesuai urutan di kampus itu ya, ada SKS-nya, ada staf administrasi yang mengingatkan atau ada sistem akademik yang mengatur gitu. Kita akan berubah ke hal-hal yang sangat tidak terstruktural. Maksudnya apa? Mencari kerja itu kan nggak ada rumusannya gitu ya. A tambah B sama dengan C. Kalau saya gini pasti saya keterima gitu. Itu kan tidak pernah ada. Nah, kita harus sadari dulu. Oh, berarti ada perubahan di proses ini nih. Di dunia kampus seperti ini dan di dunia kerja seperti ini. Kita harus pahami perubahan prosesnya itu seperti apa. Yang kedua, supaya kita juga ready dengan perubahan, kita harus pahami konten dari perubahan itu sendiri. Ada tuntutan apa sih di dalam perubahan itu sendiri? Oh, yang misalnya kita ngomongin tadi tugas perkembangan. Ketika masuk ke dunia kerja, kita dituntut untuk lebih mandiri, misalnya. Kita dituntut untuk lebih siap, berinisiatif, kita dituntut untuk lebih mampu membuat keputusan. Gitu. Nah, itu harus kalian pahami dulu. Konten dalam perubahannya itu apa? Maksudnya apa konten ini? Dalam perubahan yang akan kita lalui itu, perubahan apa yang dituntut? Gitu. Kalau yang pertama tadi prosesnya, kalian harus pahami dulu. Ada perbedaan atau perubahan proses seperti apa antara dua hal yang ingin kita lalui ini. Tapi kalau change content itu di dalam perubahannya itu dalam perubahan di dunia kerja, kalian harus belajar memahami dunia kerja itu perubahannya seperti apa. Itu dengan tuntutan dengan yang sudah biasa kalian lalui saat kuliah. Nah, baru yang ketiga, kalian juga harus pahami tuntutan lingkungan. Gitu. Tuntutan lingkungan itu maksudnya apa? Tadi bisa saja ada terjadi perubahan tuntutan lingkungan terkait pekerjaan kita atau terkait dengan bidang kerja kita karena tuntutan lingkungan COVID yang paling gampang ya tadi atau perubahan teknologi. Misalnya dulu gitu. Teknik komputer itu dipandang orang paling yang depan komputer gitu yang ngebenerin komputer atau paling paling sering tuh tentang apa aplikasi gitu ya, tentang bikin program gitu. Nah, tapi makin ke sini gitu kan tuntutan lingkungan terhadap media sosial semakin tinggi. Orang-orang nggak cuma ngomongin komputer ini terkait hardware-nya aja gitu ya, terkait software dalam komputer aja, tapi bisa juga terkait bagaimana membuat produk-produk atau membuat aplikasi-aplikasi yang mendukung kinerja kerja sebuah perusahaan gitu. Ada perusahaan yang mau bikin sistem kepegawaiannya seperti ini atau misalnya yang tadi mau bikin marketplace yang seperti ini bagaimana mengontrol sistem sistem distribusi barang bagaimana sistem pendaftaran rekan-rekannya gitu nah jadi berubah nih tuh, karena ada tuntutan lingkungan padahal sama-sama ngomongin atau misalnya kuliahnya di komputer tapi
kuliah komputer di zaman dulu dengan kuliah komputer di zaman sekarang, terjadi perubahan konten di dalam kuliahnya. Karena apa? Karena tuntutan lingkungan. Gitu. Kemudian kita juga harus ingat bahwa dalam diri itu sendiri atau manusia itu sendiri itu punya atribut yang berbeda. Maksudnya apa? Saya cerita tadi ada orang-orang yang mungkin secara eh, kepribadian itu akan lebih siap menyikapi perubahan atau emosi negatifnya lebih mudah dia kontrol. Ada orang-orang yang emang pada dasarnya kalau bahasa kita tuh melo, mudah eh, bahasa Palembang tuh mudah kecil hati gitu ya, sehingga mungkin ketika menghadapi perubahan atributnya tuh akan lebih dominan yang negatif duluan daripada yang positif duluan. Atau minat, kita ngomongin minat. Ada orang-orang yang memang minatnya tuh ketemu sama orang banyak. Gitu. Ada orang-orang yang lebih suka di dalam ruangan. Gitu. Ketika misalnya dia eh, yang tadi yang suka ketemu orang banyak, melamarnya misalnya ke pekerjaan yang mengharuskan dia di dalam ruangan gitu. Tentu dia nggak siap dengan pekerjaan tersebut. Dia nggak mau berubah karena memang minat dia nggak di sana. Atau paling gampang contohnya misalnya ada orang-orang yang dari kecil atau dari kampus tuh pengennya kerjaan kantoran gitu. Total yang tersedia adalah pekerjaan sebagai sales gitu. Mungkin 1-2 bulan dia akan mengerjakannya. Gitu. Tapi karena individual atributnya nggak cocok dengan tuntutan sales, dia nggak ready untuk mengubah diri dari yang kerja kantoran menjadi sales tadi, tuntutan di dunia marketing tadi. Sehingga akhirnya apa? Not ready to change, akhirnya dia akan stop di pekerjaan tersebut. Jadi ada individual atribut yang juga akan mempengaruhi kesiapan kita berubah. Bahwa perbedaan-perbedaan karakteristik, minat, bakat itu juga bisa mempengaruhi kesiapan kita untuk berubah. Gitu ya. Nah, ini karena readiness to change-nya masih secara umum, saya akan masuk ke yang dunia kerja sekarang. Jadi kalau kita mau cari kerja terkait readiness to change tadi, apa yang harus kita lakukan, Mbak? Gitu. Gampangnya, bukan gampangnya ya, saya sudah bagi jadi 4 kuadran gitu. Apa yang harus kita lakukan? Saya hanya akan mengingatkan bahwa mencari kerja itu sukses atau tidaknya tidak hanya dimulai ketika kalian mengirim lamaran. Jadi ketika kalian mau mencari pekerjaan, sukses atau tidaknya kalian mencari pekerjaan itu ditentukan justru jauh sebelum proses lamaran atau rekrutmen terjadi. Kenapa? Karena yang pertama, langkah pertama 4 langkah ini akan kita lakukan di awal, bukan sebelum kalian melamar. Yang pertama tentang kenali diri sendiri. Sebelum melamar, pastikan bahwa kalian tahu tentang diri kalian sendiri. Tadi yang saya bilang, personal atribut kalian seperti apa? Apa kelebihan kalian? Apa yang perlu kalian kembangkan? Apa minat kalian? Nah, itu harus di-share, eh, di apa dihitung dulu gitu ya. Ini saya buatkan satu hitungan untuk yang pertama ini untuk mengenali diri. Nah, ini saya ambil dari buku Stewart and Cash. Kalau kalian mau coba gitu mengenali diri, ini bisa dipakai sebagai latihan. Coba saya kasih waktu sebentar aja. Coba menilai diri kalian sendiri. Nah, poin ke-1 itu apa yang menjadi jawaban kalian? Poin kedua apa? Kalian boleh tulis deh di kertas. Nanti akan membantu kalian di akhir. Nomor 1 itu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pribadi Anda. Ini secara pribadi ya, secara kepribadian. Nah, Anda boleh conteng lebih dari 1 ya. Kemudian poin kedua, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan intelektual Anda. Ini ngomongin potensi intelektual atau kecerdasan. Nah, yang ketiga, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Anda dalam berkomunikasi? Apakah dalam berbicara oralnya, apakah dalam presentasinya gitu ya. Kemudian poin keempat, apa saja yang sudah menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan Anda?
poin kelima, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan profesional Anda? Maksud dalam bidang kerja gitu ya, secara profesional kira-kira apa yang akan menjadi kekuatan buat Anda dan apa yang akan menjadi kelemahan buat Anda. Ini apa yang menjadi prioritas dari pekerjaan atau perusahaan yang Anda tuju? Apakah gajinya, apakah keamanannya, apakah waktu kerjanya, gitu ya. Silakan dipilih. Kemudian, nilai apa yang paling utama bagi Anda? Apakah masalah lokasi kerjanya, apakah soal keluarga Anda? Pokoknya kalau kerjaannya sangat butuh waktu, saya harus jauh dari keluarga, saya nggak mau deh biar digaji besar gitu. Nah, bisa. Atau yang penting saya bisa ketemu banyak orang gitu, boleh. Yang penting saya bisa ketemu orang-orang sukses misalnya, boleh gitu, silakan. Saya pengen di bank Mbak, prestisnya keren, atau pengen jadi PNS Mbak gitu. Karena seluruh keluarga besar saya atau calon istri saya baru mau saya nikahin kalau saya PNS, nah, itu boleh, silakan dipilih. Nah, ketika Anda sudah memahami diri Anda, itu akan membantu Anda memetakan. Berarti saya ini kekuatan dan kelemahannya di mana? Ketika kita sudah memahami kekuatan dan kelemahan kita, itu akan membantu kita ketika tadi mencari kerja. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berkali-kali psikotes gitu ya, tapi tidak pernah berhasil dan tetap mengulangi hal yang sama. Karena apa? Karena tidak kenal diri sendiri. Contoh, apa yang menjadi kelebihan dia? Ternyata dia orangnya misalnya senang kegiatan yang menganalisa misalnya, atau yang membuat rencana. Tuh. Kelemahan dia apa misalnya? Oh, dia ini nggak bisa apa namanya ngomong di depan orang. Tetapi kalau bikin rencana, bikin strategi gitu, dia paling hebat atau dia paling suka. Nah, kemudian karena dia tidak mengenali diri sendiri, dia malah melamarnya misalnya di posisi-posisi yang mengharuskan dia untuk sering presentasi. Nah, ingat, psikotes itu mencari orang yang tepat di posisi yang tepat. Bukan masalah kamu pinter, bukan masalah kamu bego, bukan masalah kamu pernah kerja itu apa enggak, tapi apakah kamu orang yang tepat untuk posisi itu. Kalau kamu aja tadi suka yang analisa, nggak terlalu suka ketemu orang, nggak pede presentasi di depan orang, ketika kamu melamar untuk posisi-posisi yang mengharuskan kamu bertemu orang dan berpresentasi di depan orang, itu kemungkinan kamu tidak akan nyaman untuk melakukannya. Atau psikotes akan melihat itu sebagai bukan orang yang tepat untuk posisi tersebut. Jadi, sebelum melamar kerja, coba refleksi diri kamu sendiri. Kamu suka nggak kira-kira dengan pekerjaan itu? Kamu minat nggak dengan pekerjaan itu? Atau kamu match nggak dengan pekerjaan yang akan kamu lamar? Jika tidak match, lebih baik tidak usah mengurangi waktu sendiri gitu ya. Karena nanti akan terlihat di saat proses rekrutmen dan seleksi bahwa Anda bukan orang yang tepat untuk posisi tersebut. Kemudian, kenali lingkungan tadi yang kita ngomong environmental context, bahwa apa yang terjadi di dunia kerja atau di dunia kita yang terkait dengan pekerjaan itu akan mempengaruhi proses kita dalam mulai mencari kerja hingga bekerja di sana. Ada isu-isu apa nih di dalam bidang tersebut atau dalam pekerjaan tersebut? Misalnya, ternyata kita ngomongin tadi, oh saya tuh pengen jadi pegawai bank misalnya gitu. Ternyata untuk jadi pegawai bank sekarang ada yang namanya outsourcing gitu. Bahwa beberapa bank untuk jabatan frontliner seperti customer service, teller gitu ya, itu tidak masuk menjadi pegawai tetap mereka lagi. Itu masuk ke dalam pegawai pihak ketiga, tapi memang bekerjanya di bank tersebut. Nah, ketika kalian bercita-cita seperti itu, ingatlah bahwa ada isu tadi, berarti belum tentu semua bank yang kalian lamar akan langsung mengangkat kalian sebagai pegawai tetap. Ada kemungkinan kalian akan menjadi outsourcing atau pegawai dari pihak ketiga. Apakah kalian masih mau? Kalau mau, go. Kalau enggak, jangan.
Atau misalnya pengen jadi guru nih, misalnya. Kenapa? Enak jadi guru itu misalnya. Kan sekarang PNS serdos gitu, serdos, sertifikasi guru gitu ya. Nah, jangan lupa bahwa kita ada isu-isu sekarang pemerintah sedang menyetop untuk mengangkat guru menjadi PNS untuk beberapa tahun ke depan. Makanya ada P3K terlebih dahulu karena mereka mau memfasilitasi yang sudah lama gitu ya, tapi secara usia nggak mencukupi untuk PNS. Hitung nih, kalau sekarang saya baru mau masuk PGSD misalnya, 4 tahun lagi saya lulus, apakah saat 4 tahun itu PNS akan dibuka sebagai guru atau enggak? Kalau memang tidak, berarti saya harus siap-siap dengan alternatif lain ketika saya bercita-cita menjadi guru. Tuh. Jadi harus dikenali dulu nih lingkungan budaya atau konteks di pekerjaan yang mau kalian sasar tuh seperti apa. Tuh. Kemudian yang ketiga dan keempat yang paling bawah itu terkait dengan bidang tugas atau pekerjaan yang mau kalian sasar. Seringkali eh, calon pekerja ini pengen aja, tapi mereka nggak kenal dengan pekerjaannya atau bahkan perusahaannya. Maksudnya nggak kenal pekerjaan itu apa? Saya pengen jadi eh apa namanya ya apa namanya operator misalnya. Saya pengen jadi operator Mbak, atau saya pengen kerja di perusahaan ini Mbak. Tapi dia sendiri nggak tahu bahwa misalnya tuntutannya harus siap shift 24 jam gitu. Jadi bisa aja dia bekerja dari jam 12 malam sampai misalnya jam 8 pagi. Gitu. Atau misalnya dia bahkan nggak tahu nih kerjaannya ngapain. Dalam bayangan dia misalnya staf akuntansi atau staf keuangan Mbak. Ya staf keuangan tuh yang ngurus duit Mbak gitu. Padahal ketika di perusahaan itu ternyata staf keuangan tuh mulai dari pajak, misalnya mulai dari stok barang masuk, barang keluar itu bagian dia. Atau kalau di bidang kami nih HRD, pengen jadi HRD Mbak, tahu nggak tugas HRD apa? Ya kan yang manusia-manusia itu Mbak dalam perusahaan. Ternyata misalnya ketika dia masuk shock dia, oh ngurusin absensi, ngurusin jumlah barang yang ada di kantor tuh misalnya kopi bulan ini perlu beli berapa, kertas perlu beli berapa gitu, atau karyawan lembur nih harus digaji berapa gitu. Dia nggak tahu gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Atau kalau misalnya kalian nanti eh, melamar pekerjaan, jangan kaget kalau nanti yang wawancara kalian tiba-tiba nanya, apa yang kamu ketahui tentang pekerjaan ini? Tuh. Saya sebagai psikolog biasanya dampingin user nih, pertanyaan apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini atau pekerjaan ini adalah sebuah pertanyaan yang sering kali muncul. Tuh. Minimal kalau saya sambung ke perusahaan, kalian harus kenal dulu atau tahu dulu bidangnya atau visi misinya atau isu-isu yang terkait di dalamnya. Perusahaan-perusahaan besar ini biasanya dia punya web khusus mereka. Nah, dalam web itu biasanya akan ada visi misi, sejarah, terus siapa direkturnya, siapa ini gitu ya, siapa direktur pemasaran dan lain-lain. Kenapa? Karena seringkali gitu perusahaan itu berharap yang melamar ke mereka itu sudah tahu tentang mereka, tentang pekerjaannya, tentang perusahaannya itu sendiri gitu. Jadi, ketika kalian melamar kerjaan, jangan lupa juga untuk mengenali pekerjaan dan perusahaannya. Jangan hanya pengen aja gitu. Tahu dulu pekerjaannya apa. Sama-sama teller gitu ya di bank, tapi bank yang berbeda itu tuntut kerjanya bisa berbeda. Ini real case ya. Saya pernah eh, membantu seleksi 2 bank yang berbeda. Satu bank udah jelas dia bilang, yang penting tinggi badan sekian, berat badan sekian, cantik Mbak. Kalau sudah itu kita angkut untuk eh, tahap selanjutnya. Nah, tapi kalau bank yang lainnya gitu, dia bilang harus teliti dulu Mbak orangnya dan cepet kerjanya. IQ-nya standar lah rata-rata. Lihat pekerjaan yang sama, tapi tuntutannya bisa berbeda gitu. Gimana Mbak cari tahu yang kayak gitu Mbak?
tadi kalian bisa cari di web-web kalau ngomongin perusahaannya. Kalau pekerjaannya kalian bisa mulai searching atau googling eh, dengan kata kunci job description. Misalnya job description eh, akuntan, job description HRD. Lebih baik lagi kalau di situ kalian bisa search sampai ke jenis perusahaannya, misalnya job description akuntan di perusahaan X misalnya. Tapi kalau nggak ada, misal yang perusahaan di bidang ya perusahaan distribusi. Gitu. Sehingga kalian punya bayangan. Kenapa kalau sudah tahu punya bayangan tentang pekerjaan, balik lagi tadi ke diri sendiri. Apakah kalian akan nyaman dengan pekerjaan tersebut? Kalau menurut kalian pekerjaan ini sesuatu yang akan kalian sukai, lanjut untuk melamar atau lanjut untuk ikut di proses rekrutmennya. Tapi kalau dari awal kalian sudah yakin bahwa nggak sesuai nih dengan diri kalian, entah dari pekerjaannya, entah dari perusahaannya gitu ya, lebih baik stop. Karena apa? Karena tadi psikotes itu akan mencari orang yang tepat di posisi yang tepat. Gitu. Bisa aja karena ketidaktahuan kalian tentang pekerjaannya atau tentang perusahaannya itu akan menjadi eh, pertimbangan besar justru untuk tidak mengikut sertakan kalian di tahapan selanjutnya. Jadi hati-hati kalau melamar tuh jangan tangan kosong gitu ya. Harus dibekali dulu diri Anda tentang hal ini. Ketika sudah yakin dengan hal tersebut, sudah tahu diri kalian seperti apa, sudah tahu tuntutan kerjaan yang dilamar seperti apa, perusahaannya seperti apa, baru kalian mencari kerja di sana. Tuh. Jadi kesiapan untuk masuk atau menghadapi persaingan dunia kerja itu dimulai bukan saat kita melamar atau mengirimkan lamaran, tapi jauh dimulai bahkan sebelum proses itu terjadi. Kita harus siap dulu dengan perubahan itu dan kita juga harus siap dengan informasi sebanyak-banyaknya terkait pekerjaan yang akan kita tuju. Baik, Mbak Santi, demikianlah pembahasan dari saya. Semoga cukup waktunya, tidak terlalu kelebihan. Saya kembalikan ke Mbak Santi. Baik, terima kasih banyak Ibu Marisa Ica, Marisa Pratiwi ya, sorry ya. Biasanya kita panggil dengan Bu Ica gitu ya, Bu ya. Silakan teman-teman dapat memberikan reaction dulu terhadap materi yang luar biasa dari Ibu Ica pada hari ini. Selanjutnya kita akan ada 30 menit begitu ya Bu Ica ya untuk melaksanakan sesi diskusi bersama dengan partisipan yang sudah ada. Oke, kesempatan pertama seperti biasa Mbak Santi akan memberikan 3 kesempatan terhadap peserta yang ingin raise hand ataupun bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada hari ini. 3 peserta yang bertanya akan mendapatkan seperti biasa juga merchandise dari CDC Unsur. Silakan teman-teman. Ini yang kita raise hand dulu ya, yang artinya bertanya secara langsung terlebih dahulu nih. Silakan teman-teman. Oke, sepertinya masih malu-malu ya, Bu Ica ya. Kita ada pertanyaan di, nah ini ada dari Kak siapa ya? Ada Kak Fatima Azara dari Hubungan Internasional Unsri. Silakan Kak Fatima. Kak Fatima. Oke, sepertinya belum bisa menyalakan mic. Nah, ini ada dari Kak Ria. Silakan Kak Ria Lestari, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung, gitu ya Kak Ria. Halo, Kak Ria. Oke, kita bacakan saja pertanyaannya dari Kak Ria Lestari. Izin bertanya, gimana ya kalau misalnya dalam wawancara ditanya oleh user, kenapa kamu mengambil bagian akuntansi, sedangkan kamu dari jurusan pertanian? Apa alasannya mendetail agar kamu bisa diterima di sini? Silakan Ibu Ica. Oke, Mbak Santi.
Ini pertanyaannya menarik ya, dan mungkin terjadi dengan kehidupan kalian gitu ya. Pada akhirnya ketika kalian akan mencari kerja, yang saya bilang tadi bisa saja perubahannya berbentuk tadinya jurusan apa menjadi melamar ke jurusan apa atau bidang apa gitu ya. Nah, ketika kalian dalam situasi pertanyaan ini, asumsi saya kan berarti belum diterima gitu ya oleh user. Kenapa kamu mengambil akuntansi sedangkan kamu dari bagian atau jurusan pertanian? Ini agak lucu sebenarnya karena biasanya kalau saya ngomongin sebagai psikolog gitu ya, namanya rekrutmen itu biasanya kan dia punya job spec atau persyaratan gitu ya. Bidang-bidang tertentu biasanya mempersyaratkan pelamar yang dari bidang yang sama. Kalau dari contoh kasus ini adalah mengapa kamu akuntansi sedangkan kamu dari jurusan pertanian, menurut saya agak agak sangat menyimpang gitu ya. Pertama mungkin nggak mungkin nggak gitu. Sebuah pekerjaan di bidang akuntansi mengizinkan pelamar dari jurusan pertanian gitu. Kalau memang itu terjadi, asumsinya adalah dia sangat butuh orang atau pekerjaan akuntansi di sana itu masih yang level sederhana. Maksudnya dia nggak cari yang bisa brevet atau apa gitu ya. Yang penting secara akuntan apa sih bahasanya Mbak Santi itu kredit debit kredit gitu ya. Dia bisa jalanin gitu. Berarti yang dia cari. Nah, berarti ketika kamu dalam situasi ini tadi ingat yang saya bilang, kamu harus kenali pekerjaannya dan kenali diri sendiri. Nah, kamu harus punya sesuatu yang dalam diri kamu berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar itu. Misalnya, tadi kan mencari orang tepat di posisi yang tepat. Apa dalam diri kamu, walaupun kamu pertanian, tapi kamu tuh bisa cocok di akuntansi. Misalnya, karena saya memang sudah berminat di bidang hitung-hitungan, Pak, kayak gitu misalnya. Atau saya walaupun saya aku pertanian, Pak, tapi saya ambilnya agrobisnis ya, kalau nggak saya masih hitung-hitungan gitu. Bidang saya agrobisnis, Pak, sehingga tidak terlalu menyimpang dari posisi yang saya tuju gitu. Jadi pertama kamu harus kenal diri kamu sendiri. Apa poin kelebihan kamu yang bisa ditampilkan ke user tersebut dalam hal ini karena kan dia pengen lihat kenapa kami harus memilih kamu dibandingkan orang yang akuntansi banget gitu. Nah, berarti kalian harus bisa kasih kelebihan kalian. Tonjolkan kelebihan kalian sebagai orang pertanian sehingga layak dianggap setara dengan bagian akuntansi. Gitu. Kemudian tadi kenali posisinya. Kalau bisa, karena ini kan sesuatu yang berbeda gitu ya. Kalian pertanian itu akuntansi. Banyak-banyak baca dulu kalau tentang job desk akuntansi itu apa. Atau di perusahaan itu tuh kayak apa bidang akuntansinya. Syukur-syukur kalau kalian punya orang yang bekerja di perusahaan tersebut atau di posisi yang sama dengan posisi yang kalian tuju walaupun di perusahaan yang berbeda. Tanya, kerjanya ngapain sih? Gitu-gitu. Jadi ketika ditanya, itu kalian juga bisa mulai dari sisi pekerjaannya. Karena setahu saya, Pak, misalnya, pekerjaan di sini gini, 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 dan saya mampu gini, 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 gini. Nah, itu akan menjadi poin, ingat tadi, berarti kamu orang yang tepat untuk posisi tersebut. Jadi pada dasarnya teknik wawancara user itu, mereka itu pengen memastikan apakah kalian tepat untuk dipilih. Sehingga ketika kalian ada dalam situasi seperti ini, kalian beda jurusan, tapi melamar di posisi tersebut, sama yang saya bilang tadi, kalian analisa dulu, kok bisa ya akuntansi ke pertanian dipilih akuntansi, oh berarti dia nggak perlu yang tinggi-tinggi banget akuntansinya. Berarti kalian masuk dari situ, oh saya ini gini-gini-gini Pak. Gitu. Utamakan kelebihan kalian yang terkait dengan posisi. Kemudian tadi, relatekan dengan posisi tersebut. Cari data atau jangan datang dengan tangan kosong. Itu sering sekali itu para para pelamar terutama newbie nih ya para fresh graduate ini datang tuh yang melamar aja ketika ditanya coba kamu ceritakan apa yang kamu ketahui tentang posisi ini atau apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini diem gitu bingung gitu bahkan ditanya kamu tahu nggak kami ini bidangnya apa juga nah itu akan menjadi poin yang menjatuhkan gitu ya karena dianggap berarti nggak siap nggak nih orang posisinya aja apa pekerjaannya nggak tahu gimana mau jalaninnya jadi kalau ditanya apa yang harus saya jawab Mbak balik lagi tadi ingat bahwa mereka mencari orang yang tepat di posisi yang tepat keluarkan kelebihan atau relate-nya kamu sama posisi tersebut di mana dan seperti apa posisi tersebut
akan bisa kamu kerjakan dalam hal pekerjaannya misalnya. Pemahaman kamu terhadap posisi itu yang bisa kamu kaitkan dengan kekuatan kamu tadi. Nah, semoga cukup menjawab ya, Ria. Baik, terima kasih banyak Ibu Ica. Gimana Kak Ria? Sudah cukup ya Kak Ria ya? Cukup, Kak. Terima kasih untuk Ibu. Baik. Siap, terima kasih Kak Ria. Silahkan DM Instagram CDC Unsri ya untuk klaim merchandise-nya. Selanjutnya tadi ada Kak Fatima dari Hubungan Internasional. Silakan Kak Fatima. Baik, terima kasih Kak. Apa suara saya terdengar? Terdengar Kak, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih untuk Ibu Marisha atas presentasinya yang sangat berguna. Saya izin bertanya Bu, bahwa seperti yang Ibu paparkan terutama di bagian akhir kan itu penting untuk mengenali diri dan juga kekuatan pribadi kita. Nah, tapi bagaimana jika kesempatan kerja di lapangan kerja yang sesuai dengan kita itu justru sangat terbatas atau bahkan hampir tidak ada. Nah, sedangkan ketika kita menerima atau menemukan suatu pekerjaan yang istilah itu tidak terlalu cocok, kita pasti akan ragu untuk mengambil pekerjaan tersebut karena takut bekerja tidak terlalu optimal. Nah, namun ketika kita beranggapan seperti ini, banyak yang akan melabel kita itu terlalu idealistis dan terlalu memilih. Nah, apakah Ibu mungkin ada saran pendekatan yang lebih imbang agar dapat pekerjaan yang lebih cocok, namun juga masa pencariannya tidak memakan waktu yang terlalu lama? Terima kasih, Bu. Oke. Ini pertanyaannya sebenarnya sesuatu yang terus terang di luar kuasa saya ya. Gimana cara dapat pekerjaan dengan masa tunggu yang tidak terlalu lama gitu ya. Cuma kalau saya bisa bantu dari eh, sisi saya gitu ya, maksudnya untuk kalian yang akhirnya harus memilih gitu ya, bekerja sesuai jurusan atau bekerja di luar jurusan. Ini sebenarnya relate dengan topik kita tadi, coping with change, bahwa perubahan itu pasti akan kita lalui dan pasti akan terus-menerus terjadi. Nah, bisa saja perubahannya tadi dari kuliah ke dunia kerja atau tadi kuliahnya di mana, kerjanya di mana gitu ya. Nah, memang idealnya adalah tentu bekerja itu sesuai dengan hal yang kita yakini atau yang kita minati atau yang kita mampu gitu ya. Karena kalau kami dari bidang psikologi itu meyakini bahwa dasar kita itu apapun tindakan kita dilalui dengan motivasi atau niat gitu. Kalau niatnya sudah, motivasinya sudah benar, jalannya itu pasti akan smooth gitu. Nah, ketika nanti kalian akhirnya harus memilih apakah bekerja sesuai passion atau sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bekerja di luar bidang pendidikan itu sebenarnya balik ke kalian lagi. Benar tadi eh, lo apa sih lowongan pekerjaan itu sangat tak terbatas gitu ya. Bisa saja taunya keterimanya malah bukan di bidang kita. Nah, itu nggak salah sebenarnya. Yang salah itu adalah ketika sudah diterima di tempat yang berbeda dengan bidang atau minat kita, kita tetap bertahan dengan bidang dan minat kita saat ini. Sedangkan tuntutan kerja sudah tidak sama lagi. Gitu. Kita harus berubah. Gitu. Jadi, apa yang harus kita ubah tadi langkah-langkahnya? Kita baca tuntutannya apa. Oh, di posisi ini mereka mencari orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti saya harus bikin apa nih perubahan dalam diri? Misalnya, oh mereka cari orang yang bisa berinisiatif. Oh, mulai sekarang saya harus belajar nih, misalnya ngerjain sesuatu, nyoba dulu deh, jangan langsung menyerah. Gitu. Oh, saya harus bidang pekerjaan ini nih sangat butuh fleksibilitas berpikir gitu. Harus cepat cari ide baru, harus cepat cari. Oh, apa yang harus saya lakukan misalnya? Oh, berarti saya harus banyak baca, saya harus banyak ngobrol sama orang sehingga ketika pekerjaan ini dituntut kreatif tuh langsung muncul berbagai ide dari hasil ngobrol itu gitu. Itu yang lebih penting sebenarnya, bukan masalah apakah ada tips supaya kami nggak lama cari kerja gitu ya. Sebenarnya yang pertama tadi carilah pekerjaan yang memang sesuai dengan diri sendiri dan kalian memang memahami atau bisa menjalankan pekerjaan tersebut. Tapi kalau ternyata kalian keburu kecemplung di tempat kerja yang berbeda dengan minat kalian, dengan latar belakang kalian, tugas kalian itu adalah beradaptasi. Gitu. Gimana caranya yang tadinya seperti ini bisa nyaman menjalankan seperti ini. Jangan tetap di kondisi yang sama gitu. Makanya tadi perubahan itu kan selalu ada gitu kan. Kita harus mikirnya secara positif.
mau kerja apa enggak. Kalau masih mau kerja di sini berubah. Kalau nggak mau kerja, nggak nyaman, ya udah berarti memang leave it. Saatnya kamu cari pekerjaan baru. Tuh. Jadi masalah berapa lama atau tipsnya seperti apa, terus terang saya nggak ada tips atau apapun ya. Carilah pekerjaan yang memang kalian akan nyaman menjalaninya. Kalaupun pada akhirnya kecemplung di sana, ya tadi atur apa ukur diri. Ini sesuatu yang bisa kalian hadapi atau tidak. Ini sesuatu yang bisa kalian selesaikan atau tidak. Kalau tidak bisa, leave it, cari yang lain. Tapi kalau bisa, berarti harus ada yang berubah dalam diri kita. Apa yang berubah itu tadi bikin list dan bikin priority. Apa yang harus saya dahulukan ini berarti sekarang. Semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Ibu Ica. Semoga menjawab dari pertanyaan Kak Fatima. Ini luar biasa banyak ya teman-teman yang ingin berdiskusi. Silahkan Kak Fatima untuk DM di Instagram CDC Unsri untuk klaim merchandise-nya. Selanjutnya ini yang sudah dari tadi nih, Raisen ada dari Universitas Jambi, jurusan peternakan dengan Kak Ardiansyah. Silakan Kak Ardiansyah. Terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak? Ya. Silakan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Marisha Pratiwi, bagaimana cara kita mengetahui limit atau batasan diri kita dan mengontrol diri agar tidak mempengaruhi mental kita apabila pekerjaan yang kita inginkan itu tidak tercapai sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana cara kita mengatur mental dan mengatur batasan limit dari kita menurut dari psikologi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ardiansa pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus ya, tapi berat. Pada dasarnya gini, kata kuncinya adalah manusia itu, kalau psikolog memandang manusia itu ya sebagai manusia apa adanya. Tidak ada manusia yang sama dan tidak ada rumusan yang baku untuk memahami tingkah laku manusia gitu aja. Jadi ketika ditanya, gimana Bu kami tahu batasan limit gitu ya. Sebenarnya yang bisa tahu tuh diri sendiri. Tuh. Orang lain itu hanya bisa eh, membantu kalian menemukan, kalau bahasa kami itu ahanya, aha gitu ya. Oh ini saatnya menyerah. Oh ini saatnya terus gitu ya. Nah itu harus kembali ke diri sendiri. Jadi kalau ditanya limitnya tuh sebenarnya balik ke diri sendiri. Tapi kapan Mbak kami bisa tahu kami harus menyerah? Balik ke tadi, ke diri sendiri. Tadi kita ngomongin emosional ya, terutama misalnya ketika sudah terasa mengganggu secara emosional. Kadang-kadang kan kalau kita tuh nama manusia punya emosi dasar ya, marah, sedih gitu. Nah, itu sesuatu yang wajar, tapi mungkin pernah ngerasa menghadapi sesuatu yang terasa berat banget gitu ya. Kayak nggak ada jalan keluar, kayak nggak ada itu. Nah, itu kan kita sendiri yang bisa merefleksikan diri gitu ya. Berarti itu adalah saatnya kalian stop. Tapi misalnya terasa berat banget, aduh kok jadi bad mood seharian, tapi dibawa tidur tuh, habis tidur hilang gitu. Nah itu berarti mungkin masih belum limitnya gitu. Tapi kalau sudah mulai mempengaruhi keseharian, biasanya kami ngomongnya tuh ke fisik gitu ya, keseharian sudah mulai misalnya bikin bad mood, apa mood swing gitu ya. Jadi nggak ini, atau misalnya secara fisik jadi ikut terganggu, jadi sering sakit-sakitan, atau secara psikis misalnya ketika tiap mau datang ke kantor tuh rasanya deg-degan gitu, mimpi-mimpi sampai malamnya gitu, mimpi buruk gitu. Nah, itu berarti sudah mengganggu, sehingga sudah saatnya mencari bantuan profesional, atau kalau memang stresornya adalah pekerjaan gitu ya, mungkin sudah saatnya refleksi diri, aku mau tetap bertahan di sini atau aku cari yang lain deh gitu. Jadi kalau ditanya batasan diri, kalau saya tuh selalu bilang di kelas, eh, ada jawaban pasti gitu. Itu kembali ke orang. Ada orang-orang yang biarpun dikasih masalah banyak banget dia santai aja gitu. Karakteristiknya memang tangguh gitu. Ada orang-orang yang sekali hantam masalah kecil aja langsung berderai air mata gitu, sehingga nggak bisa dicoba dengan pekerjaan yang gimana-gimana gitu ya. Nah, itu akan beda tingkat limitasi dia dengan yang pertama tadi gitu. Jadi ketika kapan Bu kami harus menyerah?
Coba balik ke diri, apakah itu sudah mengganggu baik secara fisik maupun psikis gitu ya? Apakah itu bisa selesai dengan teknik-teknik sederhana yang saya bilang tadi? Bisa ikut yoga, bisa ikut belajar teknik pernapasan atau tadi tidur gitu. Kalau setelah dicoba beberapa teknik relaksasi ternyata tidak berhasil, mungkin memang itu sudah saatnya mencari bantuan profesional atau tadi hilang dari menghilangkan stresornya, sumber stresnya apa. Kalau itu pekerjaan berarti kamu nggak cocok di posisi itu. Kalau dikit-dikit mimpi buruk misalnya, kalau tiap mau datang ke kantor tuh rasanya kayak lemes, deg-degan gitu ya. Tiap seminggu tuh 3 hari pasti sakit, entah itu sakit kepala misalnya, flu nggak berhenti-berhenti, batuk nggak berhenti-berhenti, walaupun sekarang memang situasinya lagi nggak bagus gitu ya. Mungkin perlu refleksi diri. Jangan-jangan ini karena stres gitu. Jadi nggak ada nggak ada batasan kok dari saya. Saya nggak punya jawaban batasannya itu kapan kembali ke diri masing-masing. Baik, terima kasih banyak Bu Ica. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Ardiansyah bahwa sebenarnya diri kita sendiri begitu ya Bu ya yang tahu batasan sampai mana begitu keadaan kita. Oke, selanjutnya untuk Kak Ardiansyah, silakan ya Kak DM Instagram CDC Unsri. Jadi sudah ada 3, ada Kak Ria, ada Kak Fatima, dan juga Kak Ardiansyah. Silakan DM ke Instagram CDC Unsri. Selanjutnya nih sudah banyak juga nih yang raise hand, ada dari HPT, Hama Penyakit Tanaman begitu ya, dari Kak Regina Apriani. Silakan Kak Regina. Permisi, apakah suaranya terdengar jelas, Kak? Ada sedikit bising gitu ya Kak ya? Iya, soalnya lagi di ruangan. Oh, oke. Silakan Kak. Oke, Kak. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu Marisha. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, dalam mencari pekerjaan, pertama kita harus mengenali diri sendiri, kemudian juga mengenali perusahaan dan pekerjaan yang kita inginkan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, ketika kita nih sudah dapat nih posisinya di pekerjaan kita itu, namun dalam waktu pekerjaan itu kita merasakan hal yang capek gitu, dan juga hal-hal yang merasa kita tuh sudah nggak sanggup lagi gitu Bu. Itu gimana sih Bu respon dari Ibu, ataupun bagaimana cara tanggapan diri kita sendiri terhadap hal tersebut? Makasih Bu. Oke, terima kasih kembali. Nah, ini tadi yang saya bilang, bagaimana kita merespon sesuatu yang tidak tidak di luar kendala kita gitu ya, tentang pekerjaan ini misalnya tadi ya. Apakah misalnya dalam pekerjaan tidak sesuai dengan minat, atau mungkin lingkungan tidak menyenangkan, atau mungkin atasan yang kurang menyenangkan gitu ya. Nah, itu balik lagi tadi yang saya bilang, level of control-nya harus dihitung dulu. Yang bikin capek ini sesuatu yang bisa kita kendalikan atau sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Misalnya, kalau masalahnya adalah capek karena beban kerjanya tinggi, load kerjanya tinggi gitu. Hitung, kenapa load kerjanya tinggi? Oh, misalnya saat ini aku nih sendirian yang ngerjain di sini, soalnya si temen nih yang satu posisi misalnya lagi cuti. Cuti berapa hari? 3 hari. Oke, aku bisa tahan nggak 3 hari ini? Atau 1 minggu ini? Gitu. Tapi misalnya itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol misalnya gitu ya. Eh, apa namanya, yang membuat lelah itu karena atasan tuh terlalu demanding, terlalu menuntut misalnya gitu kan. Kita kan nggak bisa mengubah atasan gitu ya. Apakah ada kemungkinan tadi supaya ini bisa sesuatu yang kita kendalikan? Apakah ada kemungkinan misalnya menyampaikan keberatan kita ke atasan, misalnya kita ngomong baik-baik ke atasan misalnya, atau misalnya ada senior yang bisa membantu mengingatkan atasan misalnya gitu kan, atau misalnya ada pihak HRD yang jadi konselor bisa ikut konseling ke HRD perusahaannya misalnya. Atau kalau bahasa kita tuh ada nggak sih proses pemberian feedback ke atasan secara berkala di perusahaan tersebut, sehingga kita bisa ngasih tahu dari sudut pandang kita hal yang perlu diperbaiki gitu. Kalau itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, berarti kan masalah atasan itu sesuatu yang bisa kita kontrol gitu ya. Tapi kalau misalnya itu tidak ada, atau bahwa kalau bahasanya atasan tuh adalah dewa di perusahaan itu gitu ya, sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, itu berarti balik lagi ke tadi, ke diri. Apakah kita akan lakukan ini atau tidak? Kita sanggup atau tidak? Ketika kita merasa tidak sanggup, lebih baik
mulai cari alternatif lain, entah misalnya mengubah sudut pandang kita, sudahlah diamin lah bosnya itu gitu ya, kalau bisa dihindari misalnya. Atau tadi, ya sudahlah nggak usah di perusahaan ini, cari yang lain. Jadi balik lagi ke diri sendiri dulu. Nilai, ini sesuatu yang bisa kita handle, dan kalau bisa kita handle gimana cara ngehandle-nya, atau sesuatu yang nggak bisa kita handle. Kalau itu sesuatu yang nggak bisa kita handle, nah itu baru tadi nyambung pertanyaan Ardiansah. Ini sudah di luar batas atau masih di batas kita nih? Gitu. Kita masih bisa bertahan nih. Gitu. Kalau masih bertahan, tadi kita yang mengubah diri, gitu, mengubah sudut pandang kita, mengubah misalnya, oh sekarang caranya jangan langsung kasih bos deh. Misalnya bos kan datangnya sore, aku ngasihnya taruh di mejanya aja siang saat dia makan siang, jadi aku nggak ketemu misalnya gitu kan. Cara kita yang kita ubah gitu ya. Nah, kalau bisa lakukan, tapi kalau memang akhirnya itu di tahap yang tadi bikin stres, tiap apa ap- ketemu bos tuh jadinya ke WC nangis gitu ya. Nah, itu lebih baik tidak dilakukan lagi gitu, atau dicari solusi yang lain. Jadi dinilai dulu ini bisa dihadapi atau tidak. Kamu kalau berubah, ini akan jadi stresor yang positif, perubahan yang positif, atau ini akan menjadi sesuatu yang membuat tidak nyaman secara psikis atau fisik gitu. Nah, itu dinilai dulu. Baru nanti diputuskan. Berarti langkah paling tepat di posisi seperti itu apa. Ya, semoga cukup menjelaskan ya, Regina. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ica. Kak Regina cukup ya Kak ya dengan jawaban dari Ibu Ica. Oke. Siap. Selanjutnya ada yang sudah raise hand juga nih. Wah, lumayan banyak nih Bu Ica. Ada Deg-degan saya dari ngeliatnya. Banyak iya, bener ya. ini berarti yang disampaikan oleh Ibu Ica nih luar biasa relate begitu ya dengan keadaan dari peserta hari ini. Amin. Mudah-mudahan membantu mereka ya Mbak Santi ya. Siap. Ada dari Kak Siti Aisyah dari PPG. Silakan Kak Siti untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Aziza dari Pendidikan Profesi Guru Universitas Sriwijaya. Halo, apakah suara saya terdengar? Siap Ya, Kak, terdengar. silakan. Baik, dari yang sudah Ibu Marisya singgung sebelumnya, di dalam kehidupan itu kan kita banyak menghadapi perubahan atau disebut dengan change of life. Nah, dalam change of life itu sendiri muncul dua respon, yaitu a monster to fear dan juga take an opportunity. Nah, respon yang paling sering ditemui itu ketakutan. Ketakutan itu terkadang membesar sehingga menjadi penghambat kita untuk berkembang. Karena kita takut gagal, tidak percaya akan kemampuan diri sendiri, dan juga biasanya takut akan penolakan. Nah, pertanyaan saya, Ibu, bagaimana cara kita menghadapi ketakutan tersebut dan dapat mengubahnya menjadi keberanian dalam menghadapi dan juga mengambil kesempatan untuk berubah? Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Kak Siti. Baik, ini juga relate ya sebenarnya, bahwa kalau kita tuh dihadapkan pada perubahan yang pertama yang saya bilang tadi, yang pasti pertama muncul biasanya itu respon-respon yang bersifat negatif. Tadi perubahan itu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, gitu, monster of fear gitu ya, bikin gelisah, bikin nggak nyaman, bisa nggak ya, sanggup nggak ya, gitu ya. Itu adalah pertama harus dicatat sesuatu yang normal. Justru aneh ya, bukan aneh ya. Justru tidak banyak orang yang langsung melihat perubahan as opportunity sebagai kesempatan itu di waktu pertama. Pasti pertama tuh kalau disuruh berubah tuh orang tuh suruh mendrang dulu. Ada badai di dalam diri. Aduh, ini serem, nggak mau, nggak sanggup, takut gitu ya. Nah, bagaimana mengubahnya? Tadi yang kita belajar di proses-proses tahapan-tahapan tadi, ketika kalian takut, serem, itu masih di tahap 1 dan 2. Gitu. Cara mengatasinya tentu adalah tadi dengan mengubah hal-hal yang negatif itu menjadi yang positif. Kalian harus belajar atau mengingat bahwa ini harus diterima terlebih dahulu. Ingat itu dulu. Ini harus diterima atau ini harus dijalankan. Ketika sudah ada keinginan untuk menerima atau menjalankan, maka nanti kalian secara
Otak kita tuh pinter loh. Ketika kita sudah mikir kita akan A gitu ya, otak kita akan bikin planning di dalam otak kita untuk supaya A ini tercapai, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu bikin tadi list-list tuh, berarti supaya saya bisa nyaman di situasi ini atau di perubahan ini, saya harus satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Ketika sudah punya list, itu biasanya akan bikin kita lebih tahu, lebih eh, konkret. Oke, berarti ketika dalam perubahan ini aku harus gini, 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 sehingga nanti dia akan lebih positif, lebih siap berubah. Nah, untuk sampai ke tahap ini tuh apa yang harus kami lakukan, Bu? Yang tadi harus ingat bahwa perubahan ini pasti terjadi dan harus mau menerimanya dulu. Gitu. Ketika masih nggak mau menerima, itu yang masih jalan tuh di level 1 dan 2. Respon-respon emosional negatif yang lebih akan bermain. Tapi ketika sudah mau menerima, itu baru nanti kita bisa bikin yang lebih kognitif, yang lebih konkret apa yang harus dilakukan. Nah, tahap saya mau menerima ini atau tidak, itu akan sangat bervariasi di orang-orang. Tadi yang saya bilang, ada konteks individunya bermain, ada konteks lingkungannya, ada konteks pekerjaannya itu sendiri. Misalnya, eh, soal pekerjaan tadi misalnya, kita nggak suka, kita nggak mau, misalnya kita takut deg-degan, tapi orang tua misalnya, nggak apa-apa, coba aja dulu, gitu. Ketika dibantu sama orang tua untuk mencoba, gitu ya, mau nggak mau kita akan oh ya sudah deh, coba deh. Ketika ada kata, oke, coba deh, berubah deh, nah itu sudah hal yang positif. Yang susah itu tadi mengubah dari yang masih di tahap 2 yang penuh dengan emosional, emosi-emosi negatif menjadi positif dulu bahwa ini perubahan yang harus dijalani. Nah, jadi gimana apa yang harus saya lakukan, Mbak? Kalian harus mencapai posisi itu dulu, menerima dan meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang bersifat positif untuk diri sendiri. Kalau belum sampai di tahap itu, nah itu yang masih akan bermain dengan ketakutan-ketakutan tadi. Tuh. Apakah cukup menjawab? Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Kak ya pertanyaannya. Kita satu lagi nih yang sudah raisen ada dari fisika, ada Kak Webels. Silakan Kak. Terima kasih, Bu. Saya izin bertanya ya, Bu. Di dunia zaman kerja sekarang kan banyak yang bilang kalau jurusan, ini saya jujur dulu ya, Bu. Kalau jurusan Ya. fisika itu katanya kurang memadai untuk bekerja gitu. Pokoknya kurang luas untuk lowongan kerjanya. Nah, katanya juga beberapa yang udah lulusan jurusan fisika juga bilang kayak gitu. Terus mereka juga bilang nyaranin mending S2 aja kalau memang mau cepat cari kerja. Untuk menanggapi hal tersebut bagaimana ya, Bu? Dan melihat bagaimana juga, saya udah cek-cek beberapa pekerjaan juga, banyak lowongannya itu memang bukan untuk jurusan saya gitu. Untuk menanggapinya bagaimana ya, Bu? Oke, ini mungkin pesimisme seperti itu ya Bu ya, dengan jurusan yang sudah diambil begitu. Silakan Bu Iya Ica. gitu. Oke, nah ini yang saya bilang tadi, kenali diri sendiri dulu dan kenali posisi atau pekerjaan yang akan digali atau dituju gitu ya. Ini saya manggilnya Webel ya agak ini ya, buat Webel. Pertama adalah boleh menggali informasi dari banyak pihak, tapi jangan sampai itu menjadi asumsi atau dugaan. Yang pertama harus dikenal itu adalah diri sendiri dulu. Misalnya, saya ini misalnya jurusan fisika. Selain itu, kamu punya minat apa? Kamu punya keterampilan apa? Kamu punya pengalaman apa? Mungkin saja misalnya walaupun kamu jurusan fisika, misalnya kamu eh, dari SMA misalnya punya ketertarikan di bidang yang berbeda. Misalnya, oh saya ternyata suka olahraga, Bu, misalnya gitu ya. Atau oh, saya suka komputer, Bu, saya suka gambar, misalnya gitu. Itu akan jadi pengetahuan tentang diri dulu. Nah, kemudian tadi kenali posisi-posisi atau pekerjaan-pekerjaan di bidang IPA atau fisika kalau di bidangnya label ya misalnya. Oh, untuk level S1 posisinya misalnya peneliti atau misalnya
saintis gitu. Itu di mana kerjanya? Misalnya, oh ternyata lebih banyak di pabrik-pabrik. Oh di Jakarta atau di Jawa nih berarti kalau ngomongin di Palembang memang lebih terbatas misalnya. Atau misalnya setelah lihat, oh ternyata S1 masih dikit nih, S2 yang lebih banyak misalnya gitu. Oh berarti saya harus S2 misalnya. Balik lagi ke diri sendiri. Webel mau nggak, sanggup nggak, yakin nggak mau S2 gitu. Kalau memang mau, sanggup, yakin bahwa dengan data untuk pekerjaan fisika lebih banyak kalau S2, ya berarti harus S2. Tapi kalau dari diri sendiri tidak yakin, tidak sanggup, dan tidak mau, lebih baik tidak usah melakukan yang kata orang gitu ya. Balik lagi ke diri sendiri. Nah, terkait pesimisme terhadap jurusan sendiri itu, sebenarnya yakinlah eh, di semua jurusan, apapun jurusannya gitu ya, menurut saya itu kemungkinannya memang hanya ada dua, bekerja atau tidak bekerja. Mau di posisi atau jurusan apapun tuh semua pilihan tuh hanya dua, bekerja atau tidak bekerja. Nah, sekarang tadi setelah kamu tahu dengan diri kamu dan tujuan atau pekerjaan di bidang fisika, apakah mau tetap bekerja di bidang fisika atau kamu akan coba meningkatkan keterampilanmu di bidang lain yang mungkin bisa sesuai dengan dirimu dan minatmu atau tadi masih bisa berada dalam lingkup fisika tapi mungkin tidak seperti yang eh, dikira selama ini. Ternyata kamu kurang informasi nih. Oh, itu bisa gini juga loh ternyata. Kita cari tahu tentang posisinya. Jadi jangan pesimis duluan Webel ya. Sebenarnya apapun jurusannya gitu ya, orang itu mencari orang yang tepat di posisi yang tepat. Jadi bukan cuma masalah jurusan apa yang tepat, tapi apakah secara karakteristik dia tepat, apakah secara keterampilan dia memiliki yang kita butuhkan, misalnya, apakah secara intelijensi dia memenuhi yang kita standarkan, sikap kerjanya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi bisa saja kamu pun nyebrang ke tempat lain atau posisi lain, tapi itu sesuai dengan diri kamu. Tuh. Jadi jangan pesimis duluan ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu buat motivasi dan jawabannya. Sangat Ya, sama-sama. menginspirasi. Terima kasih banyak Kak Webels atas pertanyaannya. Ini masih ada beberapa nih Bu, kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini. Ini ada pertanyaan dari Kak Ananda Nurul Huda. Pertanyaannya adalah seberapa jauh peran lingkungan dan juga pengalaman masa kecil mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menghadapi perubahan di tempat kerja, Bu? Dan bagaimana cara mengatasi pengaruh negatif yang mungkin muncul dari lingkungan atau pengalaman sebelumnya? Oke. Ini pertanyaannya bagus-bagus semua hari ini. Cuma balik lagi sebenarnya kalau kita ngomongin psikologi itu nggak hitungan pasti ya. Berapa pengaruhnya tuh berapa besar Bu gitu ya. Kalau ngomongin besarnya tuh balik lagi tiap orang tentu berbeda. Cuma secara perkembangan gitu ya. Manusia itu pada dasarnya dalam setiap kehidupannya akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu nature dan nurture. Gitu ya. Nature itu adalah sesuatu yang bersifat bawaan dari Tuhan gitu ya, sesuatu yang nggak bisa kita ubah gitu. Misalnya beberapa tokoh bilang intelijensi itu nature, walaupun dia belajar gimana tuh nggak mungkin dari bodoh banget jadi intelijensinya superior tuh jarang terjadi gitu ya. Ada yang bersifat nurture, terbentuk karena faktor eh, pengasuhan, faktor pengalaman, faktor lingkungan gitu ya. Nah, begitu juga dengan mencari kerja ini, kesiapan berubah gitu. Itu juga dipengaruhi oleh nature dan nurture. Tapi kalau kita ngomongin berapa persen pengaruhnya, saya sendiri tuh nggak akan bisa tentuin ya, karena tiap orang tuh berbeda-beda gitu. Tapi mungkin kalau kita ngomongin kondisinya, karena ini bersifat berkaitan dengan lingkungan atau berkaitan dengan mencari kerja ke tempat lain gitu ya. Kalau saya pribadi sebagai psikolog, kalau ngetes orang gitu ya, saya akan menggabungkan dari potensi dan kompetensi. Maksudnya apa? Dari faktor bawaan dan dari faktor sikap kerja yang dia tunjukkan tadi, keterampilan gitu ya, pengalaman kerja dan lain-lain. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting sebenarnya, seberapa penting faktor pengasuhan, faktor itu tuh akan jadi penting kalau itu mempengaruhi kamu dalam bekerja. Tuh. Misalnya
anak-anak yang dibesarkan sorry to say ya secara apa ya namanya tuh secara berkecukupan gitu ya sama orang tuanya mungkin ya yang tidak pernah mendapatkan penolakan yang tidak pernah mendapatkan disuruh berusaha pokoknya kalau dia minta ini pasti dapet dia minta ini pasti dapet. Nah itu kan nanti ketika dia tes kerja gitu ya ketika kita wawancara atau ketika kita kasih psikotes itu akan terlihat bahwa kurang nih usahanya untuk mencari atau mencapai target gitu. Berbeda dengan anak yang sorry itu saya misalnya dari kecil tidak berada sehingga ketika mau beli sepatu aja gitu ya dia harus ngumpulin tabungan dia atau uang dia selama 6 bulan. Dia terbiasa untuk punya target hidup gitu. Nah, itu akan berbeda tentu sikap kerja dia dengan yang tadi yang pertama. Bagaimana dia mencapai target itu tentu yang lebih greget yang kedua tadi yang memang dari kecil sudah terbiasa gitu ya. Jadi kalau ditanya seberapa penting Bu faktor lingkungan itu ke kesiapan kita mencari kerja, ya saya nggak bisa bilang mana yang lebih penting, tapi itu akan jadi faktor yang penting kalau itu bisa atau mempengaruhi sikap kerja kamu. Tapi kalau faktor lingkungannya baik-baik saja gitu ya, so-so gitu ya, nggak ada yang spesial ya itu nggak akan terlalu berpengaruh dengan sistem kerjamu. Tapi kalau misalnya kalau kita tuh ngomongnya kutubnya terlalu positif atau terlalu negatif, nah itu pasti akan membawa pengaruh besar tuh dalam proses pencarian kerja gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata juga gitu ya berapa besar, sebesarnya 80% nih untuk keberhasilan mencari kerja itu pengalaman masa lalu itu juga belum tentu gitu. Tapi yang pasti itu punya pengaruh besar dibandingkan kalau menurut saya ya dibandingkan nature atau dibandingkan bawaan dari Tuhan. Bahwa sikap kerja, kemampuan keterampilan itu kan dibentuknya dari pengalaman di lingkungan. Semoga aku menjawab ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ica. Ini mungkin pertanyaan terakhir gitu ya Bu ya untuk sesi diskusi kita pada hari ini. Dan ini juga mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Saya sudah lihat, saya gabungkan dengan pertanyaan yang paling bawah di kolom chat. Dari teknologi pendidikan ada dari Kak Nur Hasanah. Ini bagaimana ya Bu ya cara mengatasi agar tidak gugup saat wawancara? Apakah ada strateginya? Nah ini juga sama nih dengan pertanyaan dari Kak Septria begitu ya. Tips dan triknya supaya kita ketika di interview itu dilirik begitu Bu oleh HRD. Silakan Bu. Oke. Sebenarnya yang saya sampaikan tadi di soal kenali diri sendiri, kenali perusahaan, kenali itu tuh juga salah satu cara untuk membangun kesiapan kita ketika wawancara. Gitu ya. Tips supaya nggak gugup, supaya nggak itu yang saya bilang di awal tadi emosi negatif itu belajar untuk dipositifkan misalnya dengan tarik nafas gitu ya. Atau kalau yang sudah tahu nih saya nih suka nggak pede nih wawancara atau ngobrol depan orang. Latihan wawancara, ajak misalnya kakak atau siapa gitu, latihan dulu di rumah sehingga kalian terbiasa gitu. Jadi kenali teknik relaksasi mana yang paling penting buat atau yang paling efektif buat kita gitu ya. Nah, tadi perkara supaya bisa lulus wawancaranya, ingat lagi bahwa semua proses wawancara itu pada dasarnya mencari orang yang tepat di posisi yang tepat. Ketika kalian sudah memahami pekerjaannya seperti apa dan kalian bisa menampilkan diri bahwa kalian cocok untuk pekerjaan itu, nah itulah yang dicari oleh interviewer. Tapi jangan mengada-ngada gitu ya. Jadi supaya bisa pede dan supaya bisa yakin gitu ya, ya kalian harus tahu yang mereka cari itu seperti apa dan kalian tuh seperti apa. Makanya tadi saya bilang, zaman sekarang mau cari informasi itu gampang. Di beberapa perusahaan dia punya web khusus perusahaan itu, kalian baca dulu gitu ya. Atau kalau ngomongin tahu posisinya, kalian bisa googling tuh job desk posisi ini gitu, job desk posisi ini atau pekerjaan posisi ini gitu. Nah, itu nanti akan dipelajari sehingga kalian jadi lebih paham. Ketika kalian sudah paham, kalian ngerasa yakin kalau bahasa psikologinya itu akan muncul self efficacy, ngerasa bahwa aku pasti bisa nih, aku yakin nih, ngerti nih gitu. Nah, ketika sudah punya self efficacy, itu yang akan bikin kita lebih positif dalam proses wawancara. Maksudnya lebih siap, lebih nggak gugup gitu ya, lebih ngerasa bisa menjalaninya gitu. Jadi jangan datang dengan tangan kosong gitu. Jangan
proses wawancara ya datang-datang aja tuh itu pasti akan bikin kalian ngerasa gugup dan akan terlihat juga sama interviewernya bahwa kalian tuh tidak mempersiapkan diri. Baik, terima kasih banyak Bu Ica. Jadi eh, tipsnya itu adalah mempersiapkan diri dan juga berlatih begitu ya Bu ya, karena Ya, Kak. semuanya Rasa itu ya bisa lebih cocok. dipersiapkan begitu ya Bu ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian partisipan yang sudah mengikuti kegiatan pada hari ini, demikianlah sesi diskusi kita bersama Ibu Marisha Pratiwi, MPC Psikolog. Luar biasa, silakan teman-teman dapat memberikan reaction terhadap sesi diskusi kita pada hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian yang sudah dijawab maupun yang belum dijawab, nanti boleh menghubungi Ibu Marisa begitu ya. Oke. Selanjutnya, silakan Ibu Marisa dapat memberikan closing statement terhadap coping with change, persiapan psikologi menuju dunia kerja, tema kita pada hari ini. Silakan Ibu. Wah, saya nggak nyiapin nih closing statement ya. Jadi intinya adalah perubahan itu pasti ada dan akan terus-menerus kita hadapi. Sehingga ketika kalian akan memasuki perubahan dari dunia kampus ke dunia kerja, kalian harus bisa memposisikan itu sebagai sesuatu yang positif, bahwa perubahan ini adalah hal yang akan membawa kebermanfaatan atau pengembangan diri ke arah yang lebih baik. Sehingga ketika sudah positif mindsetnya, kesiapan berubah akan lebih terbentuk. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan mencari tahu tentang diri, tentang pekerjaan, tentang lingkungan, tentang perusahaannya. Karena tadi perubahan itu pasti akan terjadi dan yang berubah tuh nggak hanya kita, tapi juga lingkungan. Sehingga kita harus memahami perubahan-perubahan itu sendiri. Ya, itu aja kalian Mbak Santi. Baik, terima kasih banyak Ibu Marisa Pratiwi, MPC Psikolog, dosen Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, atas materi dan juga sesi diskusinya yang sudah kita laksanakan dengan sangat baik. Ini langsung dapat testimoni nih Bu dari Kak Rangga. Berkat mengikuti kegiatan ini saya mulai merasa percaya diri. Wah, luar biasa. Ya, Mudah-mudahan luar bermanfaat biasa. ya untuk teman-teman partisipan pada hari ini. Selanjutnya, teman-teman, Mbak Santi akan share sedikit nih spill mengenai kegiatan dari CDC Unsri yang akan mendatang itu di bulan Oktober. Persiapkan diri teman-teman untuk mengikuti kegiatan Unsri Virtual Career Expo yang akan dilaksanakan 23 sampai 27 Oktober 2023. Nah, ini kegiatan ke-13 begitu dari Career Expo-nya Universitas Sriwijaya. Salah satu kegiatan yang akan sangat banyak dihadiri oleh psikolog dan juga konselor adalah kegiatan Career Days yang akan dilaksanakan juga pada tanggal 23 sampai dengan 27 Oktober. Pastikan teman-teman nanti akan mengikuti kegiatan ini. Informasi lebih lanjutnya akan kami share di Instagram CDC Unsri. Baiklah, silakan teman-teman, kami sudah mencantumkan begitu ke absensi kita pada hari ini. Silakan teman-teman dapat melakukan absensi. Kami tunggu sampai dengan pukul 15.30 sore ini. Setelah 15.30, teman-teman tidak dapat melakukan absensi lagi. Sehingga, oke, saya akan kirimkan ulang untuk absensinya. Hanya teman-teman yang melakukan absensi saja yang dapat menerima begitu sertifikat dan juga merchandise dari CDC Unsri. Dan juga untuk kolom, kami menyediakan kolom kritik dan saran, teman-teman silakan dapat isi dengan sesuai begitu ya, dengan yang teman-teman rasakan untuk kegiatan pada hari ini. Baiklah, teman-teman sekalian, demikian kegiatan kita Coping with Change, persiapan psikologi menuju dunia kerja pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga sudah kami cantumkan. Oke, sorry, mohon maaf. Sebentar. Oke, silakan teman-teman dapat mengisi absensinya. Kami tunggu jam 15.30. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Marisa Pratiwi, MPC Psikolog, atas kesediaannya untuk dapat memberikan materi pada hari ini. Saya Santi Marcelina Napitupulu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
sore. Terima kasih Mbak Santi dan semua. Terima kasih Bu Ica. Sama. Dari beragam suku, beragam budaya, beragam agama, kami memang berbeda. Di Universitas Sriwijaya kami berjuang mengatasi yang ragam, menyatukan yang beda. Di Unsri kami bersatu. Meski waktu berlalu, selamanya ingat masa-masa yang penuh gelora itu. Masa berjuta suka dan duka. Dulu bersama mengatasi yang ragam dan yang berbeda. Kini kami alumni Unsri bersatu untuk negeri. Dari kebimbangan kami diajar, kami dididik, kami yang bimbang. Di Universitas Sriwijaya kami berjuang mengatasi kebimbangan, merangi kebodohan. Di Unsri kami berpikir. Meski waktu berlalu, selamanya ingat masa-masa yang penuh gelora itu. Masa berjuta suka dan duka. Dulu bersama berjuang dan belajar, mencoba menjadi yang terbaik. Kini kami alumni Unsri berpikir untuk negeri. Berjuang mengatasi perbedaan, berjuang memberantas kebodohan, berjuang berkuat untuk lebih tercinta. Tercinta Unsri, bersatu berpikir, berbuat untuk negeri. Meski waktu berlalu, selamanya ingat masa-masa yang penuh gelora itu. Masa berjuta suka dan duka. Dulu bersama berjuang dan belajar, mencoba menjadi yang terbaik. Kini kami alumni Unsri berbuat untuk negeri. Kini kami alumni Unsri berbuat untuk negeri. Dari beragam suku, beragam budaya, beragam agama, kami memang berbeda. Di Universitas Sriwijaya kami berjuang
mengatasi yang ragam, menyatukan yang beda. Di Unsri kami bersatu. Meski waktu berlalu, selamanya ingat masa-masa yang penuh gelora itu. Masa berjuta suka dan duka.